Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Kadafi. Saya dipanggil Dapi juga Madap. Saya di sini ingin membuat video atau ditugaskan untuk membuat video yaitu tentang hukum internasional, hukum antar bangsa, hukum antar negara, dan satu sebagai hukum atau moral. Saya ditugaskan membuat video ini dari kelas Fakultas Hukum A oleh dosen pembimbing oleh dosen yang menyuruh kami membuat video ini, yaitu Pak Sintong SHMH, yang meliputi minimal 16 menit untuk membuat video. Entah ini sampai atau tidak, semoga saya berkenan bisa menyampaikan dan semua teman-teman paham apa yang saya sampaikan dan membuat kita saling mengerti satu sama lain untuk menjadi pembelajaran. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Jika tidak kedengaran, saya juga minta maaf karena di sini lagi hujan. Oke, saya mulai. Tapi saya di sini dulu, saya sambil ngopi karena lebih enak ngobrolnya, lebih santai dan tidak canggung ya teman-teman. Oke, baik. Yang pertama, hukum internasional, hukum antar bangsa, hukum antar negara, dan status sebagai hukum atau moral. Kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Dalam perkembangan pergaulan global modern, hubungan antar negara semakin kompleks. Negara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung atau saling membutuhkan untuk melalui perdagangan, diplomatik, pertahanan, lingkungan hidup, teknologi, hingga perlindungan hak asasi manusia. Hubungan yang kompleks ini membutuhkan seperangkat aturan yang dapat menjaga ketertiban dan keadilan jalannya masyarakat internasional. Aduh, sakit gigi. Dari sinilah muncul konsep hukum internasional. Namun dalam sejarah perkembangan terdapat berbagai istilah yang digunakan seperti hukum antar bangsa, antar negara. Ketiga ini istilahnya sering dianggap sama, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan konseptual dan historis. Konsepnya itu berbeda dan sejarahnya juga itu berbeda. Selain itu, muncul pola perdebatan klasik. Apa hukum internasional itu benar-benar merupakan hukum? Apa atau hanya sekedar moral internasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan analisis mendalam dari sisi historis, teoritis, dan praktik internasional. Bentar. Oke, masuk yang kedua, definisi perdebatan istilah. Hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat kaidah, aturan, asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar subjek-subjek hukum internasional dalam masyarakat internasional, ya, termasuk organisasi internasional. Itu ada yang bersifat publik, itu antar negara. Kalau yang disebut perdata atau private itu biasanya disebut privat ya, itu privat disebut perdata. Itu yang subjeknya itu individu atau perusahaan antar negara. Oke, kita lanjut. Pada awalnya, hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan modern, subjek menjadi lebih luas, meliputi yang pertama itu ada negara, yang kedua itu pertama ada negara, yang kedua organisasi internasional, misalnya PBB, yang ketiga itu individu. Individu ini dalam konteks kejahatan ya, kejahatan internasional. Yang keempat itu entitas khusus seperti Tahta Suci atau Palang Merah Internasional. Hukum internasional mencakup berbagai bidang antara lain. Yang pertama,
hukum diplomatik. Laut kedua, ketiga ada udara, yang keempat ada hukum humaniter Indonesia internasional, yang kelima ada hukum lingkungan internasional, yang keenam ada hukum perdagangan internasional, itu disebut berdagang ekonomi kan, setiap negara itu saling membutuhkan, ada yang membutuhkan minyak, ada yang membutuhkan batu bara atau apa untuk membangkit tenaga listrik. Dan yang ketujuh, hukum hak asasi manusia internasional atau HAM. Dengan demikian, hukum internasional modern merupakan sistem hukum global yang bertujuan menjaga stabilitas atau dan keadilan dunia. Kita masuk yang tadi kan kita membahas tentang hukum internasional. Kita akan membahas hukum antar bangsa. Oke, untuk hukum antar bangsa, saya sambil ngopi bentar. Hukum antar bangsa. Istilah hukum antar bangsa berasal dari terjemahan Law of Nation atau Völkerrecht. Secara historis, istilah ini digunakan pada masa awal perkembangan hukum internasional, terutama pada abad 17 hingga ke-18. Namun istilah ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama ada kata bangsa dalam merujuk pada kompleks entitas bukan negara. Jadi di sini konsepnya berbeda, negara dan bangsa. Dalam praktis hukum internasional, subjek utama adalah negara yang berdaulat. Karena itu, istilah ini dianggap kurang tepat secara konseptual dalam konteks modern. Yang ketiga itu ada hukum antar negara. Kita udah masuk yang ketiga ini ya. Hukum antar negara menekankan bahwa hukum ini mengatur hubungan antar negara sebagai subjek utama. Istilah ini lebih tepat dibanding hukum antar bangsa, karena negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Namun istilah ini juga memiliki keterbatasan karena pertama itu ada tidak mencakup organisasi internasional. Yang kedua ada tidak mencakup individu dalam hukum pidana internasional. Yang ketiga itu tidak mencerminkan perkembangan hukum internasional modern. Istilah yang paling tepat digunakan saat ini itu kita telah menganalisis. Tadi kita balik ke awal, kita untuk mempelajari semua ini kita harus menganalisis dan mempelajari historis atau sejarahnya. Jadi istilah yang paling tepat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini adalah hukum internasional, karena setiap sebab itu ada akibat, dan ini alasannya. Yang pertama itu cakupnya lebih luas karena kita membahas antar negara. Yang kedua mencerminkan realitas global modern. Yang ketiga kita diakui dalam praktik dan literatur akademik. Keempat, digunakan secara resmi dalam berbagai konvensi internasional, dan bangsa-bangsa atau negara-negara lain juga menggunakan hukum ini karena lebih mencakup luas kan. Maaf ya kalau berisik hujan. Yang ketiga, hukum internasional, sumber hukum internasional. Untuk memahami apakah hukum internasional itu benar-benar hukum, kita harus melihat sumbernya. Balik ke awal karena kita harus melihat histori atau sejarahnya. Untuk perjanjian yang sumber hukum internasional meliputi, yang pertama ada perjanjian internasional atau disebut treaty. Yang kedua kebiasaan internasional. Yang ketiga ada prinsip umum hukum. Yang keempat ada putusan pengadilan dan doktrin para ahli. Ini penting. Perjanjian internasional misalnya perjanjian damai, perjanjian perdagangan, atau bisa juga konvensi hak asasi manusia. Kebiasaan ini terbentuk dari praktik negara yang dilakukan berulang dan diyakini sebagai kewajiban hukum. Perdebatan hukum atau moral internasional. Beberapa ahli mendapat bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya karena satu, tidak ada pemerintah dunia. Kedua, tidak ada polisi dunia. Yang ketiga, tidak ada sanksinya lemah. Yang keempat, ketaatan negara bersifat sukarela.
Mereka menyebutnya sebagai aturan moral atau etika internasional. Pendapat yang mengatakan hukum internasional adalah hukum. Pendapat modern menyatakan bahwa hukum internasional tetap merupakan hukum karena satu, negara mengikatkan diri secara sadar dalam perjanjian. Kedua, ada mekanisme penyelesaian sengketa. Yang ketiga, ada sanksi internasional, ekonomi, diplomatik, politik. Dan yang keempat, negara yang melanggar dapat dikenal embargo atau isolasi. Kelima, ada pengadilan internasional. Selain itu, sebagian negara pada kenyataannya mematuhi hukum internasional dalam praktik sehari-hari. Perbandingan dengan hukum nasional. Perbedaan utamanya hukum nasional, hukum internasional. Kalau hukum nasional ada pemerintahan pusat. Kalau di hukum internasional itu tidak ada pemerintahan dunia. Dan di hukum nasional ada polisi, ada jaksa. Kalau di hukum internasional kan itu tidak ada, atau aparat yang pemaksa global ya. Yang di hukum nasional juga ada sanksi langsung. Kalau di hukum internasional itu tidak ada. Sanksinya itu ada sanksi, cuma sanksi diplomatik dan ekonomi. Tidak ada sanksi langsung. Berlaku dalam satu negara kalau hukum nasional. Kalau di hukum internasional berlaku untuk antar negara. Namun perbedaan mekanisme tidak berarti hukum internasional itu bukan hukum. Kita analisis kritis ya. Jika hukum harus selalu memiliki aparat pemaksa yang kuat, maka dalam kenyataan banyak hukum nasional pun tidak selalu efektif, namun tetap disebut hukum. Untuk internasional memiliki karakteristik unik, bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Berdasarkan persetujuan negara, mengutamakan kerjasama. Justru karena negara berdaulat, sistem hukum internasional dibangun atas dasar kesetaraan dan kesepakatan bersama. Jadi sebelum hukum itu internasional ini dibangun, semua negara itu sudah sepakat dan untuk mematuhi satu aturan hukum, yaitu hukum internasional. Contoh kasus dan analisis. Kasus pelanggaran perjanjian perdagangan, misalnya negara A dan negara B itu membuat perjanjian perdagangan bebas. Negara A kemudian secara sepihak menaikkan tarif impor yang melanggar perjanjian tersebut. Negara A telah melanggar prinsip pasca sunt servanda, perjanjian harus dipatuhi. Negara B membawa sengketa ke forum internasional. Negara A dapat dikenai sanksi perdagangan. Reputasi internasional negara A akan menurun. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki konsekuensi nyata. Untuk kesimpulan besarnya, kita dibagi 6. Bentar, saya minum bentar. Maaf ya teman-teman, saya lagi sakit, kurang fit badan karena bengkak. Oke, yang pertama itu 1. Hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional. Ya, tadi subjeknya itu antar negara ya. Pertama itu organisasi internasional. 2. Hukum antar bangsa adalah istilah historis yang kurang tepat. Nah, kan tadi kita harus memahami sesuatu hukum internasional itu dari histori sama teori. Kita harus menganalisis dulu. Jika sejarahnya kurang atau historisnya kurang, itu seperti hukum antar bangsa itu kurang tepat. Untuk yang ketiga itu hukum antar negara, lebih sempit cakupannya. Yang keempat itu ada istilah paling tepat saat ini adalah hukum internasional. Oke. Kenapa hukum antar bangsa dan antar negara itu tidak bisa lebih utama dibanding hukum internasional? Karena yang pertama, hukum antar bangsa itu historinya kurang. Karena kita akan membahas tentang negara, bukan bangsa. Tadi kan sudah dijelaskan, negara dan bangsa itu beda.
kita membahas negara itu mencakup lebih luas. Nah, untuk hukum antar negara, makanya kita tidak bisa memakai hukum antar bangsa karena kurang tepat. Dan kita mengapa tidak memakai hukum antar negara? Karena cangkupannya itu lebih sempit. Kita kan harus mencakupnya itu hampir internasional kan. Kalau internasional kan itu kan hampir seluruh negara. Istilah paling tepat saat ini adalah hukum internasional, karena hukum internasional lebih kompleks, lebih mencakup luas, dan kita telah jelas membahas suatu negara. Kalau bangsa kan enggak, cuma hanya bangsa. Yang kelima itu hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya, bukan sekadar moral internasional. Makanya kita hingga saat ini masih atau tetap memakai hukum internasional. Yang keenam, walaupun mekanismenya penegakannya berbeda dari hukum nasional, ia tetap memiliki kekuatan mengikat. Oke. Baik, di sini saya telah di ujung materi kayaknya, dan saya mau akhiri semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan saya dengan waktu singkat, dan terima kasih kepada Pak Sintong yang telah mengizinkan saya untuk membuat video. Maaf jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf kepada semuanya. Semoga kita dapat memahami, kita sama-sama belajar tentang apa itu hukum internasional antar bangsa dan negara. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.